Dan 10 langkah dia keluar dari tempat tadi, dia balik lagi. Dia bilang, saya mohon maaf, itu makhluk yang ada mendampingi saya ternyata minum minyak Anda. Minyak, tapi ada suara kuntilanak gitu. Itu benar-benar jelas, benar-benar jelas. Oke pemirsa, saya cuman berbagi cerita pengalaman pribadi yang pernah saya alami. Oh, pengalaman apa itu, Bos? Itu terjadi hampir setahun yang lalu, tepatnya nih 1 kilo dari posisi sekarang mobil ini. Itu di Jembatan Pejompongan. Jembatan Pejompongan. Betul. Itu emang ada kejadian apa, Bos, di situ, Bos? Jadi karena memang saya dari pagi muter pertama dari rumah ke Jati Asih, terus ke Cibinong jemput anak yang mau berobat rumah sakit. Nah, terus dari situ dari Cibinong saya bawa ke alternatif daerah Keranggan di jalan alternatif itu. Jadi acaranya pijit urut. Oh, acara pijit urut, iya. Yang lagi menderita sakit saraf kejepit waktu itu. Terapi berarti Terapi, ya. Iya. Nah, pulang dari situ langsung dari Keranggan itu saya berbalik nganter anak itu ke pesantrennya di daerah Cibinong. Nama pesantrennya ya pesantren Darut Taqwa. Dari situ dari Cibinong itu saya langsung berangkat ke Rawabelong, tempat seperti rutinitas saya belanja. Nah, persis di jembatan ini nih. Ini posisi 50 meter dari persis tempat saya. Iya. Posisi itu 50 meter pas ada truk. Saya mendengar suara yang tidak asing, tetapi itu benar-benar pengalaman saya yang belum pernah saya alamin dan nggak mudah saya lupakan. Karena saya di situ saat itu saya berdua sama bapak atau babe saya, sama-sama posisi duduk di depan. Tetapi ada suara kuntilanak, gitu. Itu benar-benar jelas, benar-benar jelas. Berarti jelas terdengar itu. Jelas ya, terdengar. Akhirnya saya bertanya sama babe, maaf babe denger nggak? Saya bilang kayak gitu. Dengar apaan? Kayak suara kuntilanak, gitu kan? Nah terus babe jawab dengan ringannya, bukannya kuntilanak itu. Apa be? Itu kuntil biang. Langsung bulu saya berdiri semua, merinding. Sampai akhirnya terus saya masuk tol yang sebelah sini. Iya. Di sepanjang jalan tol itu akhirnya babe bilang, udah sekarang lu baca doa aja apa yang lu bisa. Saya baca doa apa yang saya bisa, sementara babe itu zikir tahlil. Iya. Di mobil. Gitu. Karena sebelum zikir tahlil saya bertanya, babe dengar suaranya di mana? Suaranya sih di samping kiri 10 cm dari telinga gua. Dia bilang kayak gitu. Jadi posisi di dalam mobil karena memang kita berdampingan di dalam mobil ini gitu loh. Iya, berarti babe di posisi saya sekarang. Betul. Iya. Jadi dia bilang di samping kiri kurang lebih 10 cm di depan telinga. Sementara yang saya rasakan justru di tengah-tengah antara babe dengan saya. Oh, berarti yang babe dengar sama yang bos dengar itu berbeda posisinya? Enggak, maksudnya berbeda di telinga masing-masing berbeda gitu. Iya, betul. Kalau menurut babe di kuping kiri. Sebelah kiri. Berarti percis di samping kiri saya yang sebelah kaca ini. Betul. Itu kurang lebih hampir berjarak 10 sentian lah. Itu benar-benar nyaris, benar-benar terdengar. Sampai keluar di tol Jatiwaringin, zikir tahlil selesai. Karena perjalanan dari tol Pejompongan ke Jatiwaringin kurang lebih makan waktu 15 sampai dengan 20 menit. Iya. Karena saya bawa mobil santai. Tapi dalam pemikiran saya itu yang saya khawatirkan, kenapa saya bawa mobil santai? Itu kecepatan cuma antara 40 sampai dengan 60 km per jam. Sementara normalnya kan kalau udah jam 10 malam itu kan bisa 70 sampai 80. Iya, jalanan bahkan sepi sampai 100 gitu kan. Karena jalanan sepi. Itu kecepatan sampai nggak maksimal gitu. Karena yang terbayang di saya, di samping saya sambil berdoa, itu yang saya terbayang itu seakan-akan itu kuntilanak, makhluk itu ada di depan kaca. Itu yang saya khawatirkan. Yang saya khawatirkan seperti itu. Iya. Nah, lepas dari Jatiwaringin, kok perasaan saya
balik agak tenang gitu, agak tenang sedikit. Betul. Sampailah saya di pasar Pondok Gede. Ini kisah nyata, terus terang aja, itu pengalaman pribadi yang sampai detik ini saya belum bisa lupakan. Benar-benar berbekas gitu ya bos ya? Iya, berkesan sekali. Iya, berkesan. Nah udah sampai pasar Pondok Gede masih ada itu bos? Setelah sampai di pasar Pondok Gede, karena saya bersama Mbak Be, akhirnya kebetulan toko saya dengan toko kakak saya berdampingan. Jadi pas kakak saya itu tokonya belum tutup, kalau toko saya kan non-stop. Iya betul. Nah datangnya Mbak Be, akhirnya kakak saya menyambut. Wah, dari mana Be? Habis jalan-jalan gitu. Sampai di toko itu, terus kakak saya itu cari makanan buat Mbak Be, gitu kan? Iya. Cari makanan di seberang jalan. Di seberang toko berarti ya? Seberang toko, iya. Nah terus dia kakak saya bilang gini, di dalam mobil ada siapa itu, gitu kan? Waduh. Saya bilang nggak ada siapa-siapa. Akhirnya dengan gugupnya saya ceritakan. Yang tadinya saya sebenarnya nggak mau ceritakan ke kakak saya itu, gitu. Berarti selama perjalanan itu dia masih ada di situ, bro? Betul, cuman mungkin bergeser. Iya. Ya. Cuman suaranya udah nggak terdengar gitu Suaranya ya? nggak terdengar. Betul. Sampai di toko itu akhirnya kayaknya di dalam mobil ada siapa tuh, gitu kan? Iya. Akhirnya dengan rasa takut saya ceritakan. Jadi gini kak, tadi saya di Pejompongan itu mendengar suara cekikik, ketawa jelas benar-benar 2 kali. Saya bilang kayak gitu, dan akhirnya Babeh pun bercerita gitu. Sekarang masih ada tuh di dalam mobil, gitu kan? Itu kata kakaknya? Iya, kebetulan kakak saya kan yang sedikit punya mengerti ya kan itu, iya, gitu. intinya paham lah gitu kan. Iya. Akhirnya salah satu karyawan kakaknya saya bilang, tolong mobil bawa pulang deh, gua kagak berani, gitu. Betul. Salah satu karyawan kakaknya itu menggolon. Iya. Akhirnya dia bilang nggak bisa. Akhirnya saya bilang, Ted, tolong dong, gimana caranya? Akhirnya dengan doa dia, dengan syariat dia, dipindahkanlah ke samping toko. Oh, ke samping tokonya bos? Iya. Gitu, ke samping toko. Nah, terus seiring berjalannya waktu, saya tidak bercerita sama karyawan saya. Iya, karena Soalnya takutnya tersugesti ataupun ini ya. Iya, betul gitu. Tapi justru karyawan saya bercerita sama guru saya, namanya Abi Nur Hasan. Dia bercerita dia mau masuk ke kamar mandi, persis di depan kamar mandi itu dia menemukan makhluk di mana wajahnya menyeramkan. Gitu. Dan wajahnya hampir sama persis apa yang diceritakan kakak saya ke saya di saat waktu itu dipindahkan makhluk itu. Ternyata yang tadinya dipindahkan ke samping toko ternyata masuk ke kamar mandi. Oh, jadi selama ini dia itu bukannya dipindah di samping toko, berarti dia Betul. tinggal di toko Malah bos di sendiri di gitu. toko saya sendiri gitu. Akhirnya dengan doa-doa saya bilang silakan kalau memang tempat, tapi tolong jangan saling ganggu gitu. Kita memang sama-sama makhluk Allah. Iya, betul. Seperti itu. Dan Tapi karyawan saya pun sampai sekarang akhirnya berhenti. oh, berhenti, udah nggak bekerja. Nggak bekerja sejak Kejadian itu. Kejadian itu. Gitu. Tapi mohon maaf ya bos ya, menurut bos ini ada sangkut pautnya juga dengan barang-barang yang ada di toko bos. Ini kan kalau di toko bos itu kayak kembang ya kan, kayak pusaka-pusaka juga ada, minyak wangi juga ada kan. Dan selama ini kan kepercayaan orang itu tuh ada kaitannya gitu kan. Jadi begini, kalau bicaranya lari ke dunia mistik ya, Iya. memang apa yang saya perjualbelikan diantaranya kan syarat-syarat ritual, acara-acara adat, bahkan perlengkapan dunia mistik, Iya. dunia-dunia paranormal gitu kan. Jadi ada kemungkinan, jadi dia karena dipindah ke samping, kebetulan di toko saya itu ada barang-barang yang menurut dia mungkin sangat mengasihkan buat dia mungkin gitu. Iya, Jadi betul. dia akhirnya ke situ. Berarti bisa juga ini mah apa namanya,
spekulasi ya gitu ya. Ya. Berarti bisa juga karena emang barang-barang di situ lebih berkaitan erat ya gitu mungkin Betul. ya. Dan saya bisa meyakini itu berkaitan erat karena saya pernah waktu itu ada salah satu konsumen saya, Ya. dia paranormal kondang. Berarti udah dikenal banyak orang gitu. Betul. Dan karena dia buka praktek di daerah Jakarta Timur, Ya. nggak jauh dari Lubang Buaya, daerah Lubang Buaya, Jakarta Timur. Nah, dia berangkat sama saya. Nah, satu ketika dia bertanya soal salah satu minyak Poni Basalwa waktu itu. Di tokonya bos ada itu minyak itu. Banyak sekali. Oh, banyak Nah, sekali. dia kan berbentuk jarum. Jarum itu maksudnya botol tapi di dalam botol. Oh Minyak iya itu iya. minyak itu kemasan botol dan di dalam botol. Dan botol itu sebutnya jarum gitu. Ada di dalam botol itu ada yang di dalam botol itu ada isi 1, 3, 5, 7, 9, 11 sampai dan seterusnya. Nah, satu ketika paranormal itu bertanya, "Ini harga berapa?" gitu kan. Iya. Waktu itu masih nggak terlalu mahal seperti sekarang. Ya pokoknya sekian dah gitu ya. Nah, akhirnya dia tidak jadi membeli. Alasannya kenapa itu? Karena uangnya tidak cukup. Nah, setelah dia tidak jadi membeli, dia pulang, Ya. melangkah keluar dari toko saya kurang lebih nggak jauh sih, kurang lebih 10 langkah, dia balik lagi. Dia mohon maaf, gitu. Iya. Karena jadi barang yang tadinya dibeli nggak jadi itu saya masukin lah ke tempat etalase. Iya. Dan saya juga nggak menyadari itu, gitu. Pokoknya tugas saya cuma nata kembali karena memang konsumen nggak cocok, gitu kan, Iya. cocok dengan harga. Dan 10 langkah dia keluar dari toko saya, dia balik lagi. Dia bilang, "Saya mohon maaf." Gitu, makhluk yang ada mendampingi saya ternyata minum minyak Anda, minyak yang belum saya beli. Saking penasaran saya nengok ke belakang. Iya. Karena di belakang saya itu ada etalase. Iya. Saya lihat minyak yang tadi dilihat ternyata tinggal separuh. Berarti itu berkurang dengan sendirinya gitu. Ya, itu pengalaman pribadi. Iya. Gitu. Makanya saya berani bilang makhluk-makhluk astral gitu, Iya. entah yang positif, entah yang negatif, itu memang menyukai barang-barang seperti itu. Berarti emang kental kaitannya akan gitu. dunia mistiknya, kental Iya, akan betul. kaitannya gitu. Seperti itu. Hingga akhirnya memang yang tadinya dia nawar karena uangnya cuma separuh, ya sudah, Bapak, kalau saya lepas saja nih dengan harga separuh. Tapi Bapak ikhlas, dia bilang ikhlas. Ya saya mohon maaf. Gitu. Itu jelas-jelas memang kalau dia bilang itu diminum oleh makhluk yang mendampingi dia, Iya. saya sendiri kan secara real itu tidak terlihat. Iya. Tetapi di saat saya transaksi dengan konsumen itu sendiri, itu jelas minyak itu masih segel dan masih penuh. Dan Tapi tidak ada bocor ya. Tidak ada bocor ya. Iya. Iya, tidak bocor gitu. Tapi setelah dia melangkah itu 10 langkah dia balik lagi, ternyata dia bilang, "Mohon maaf," dia bilang gitu, yang ngikutin dia itu saya salah satu makhluk-makhluk yang piaraan dia lah gitu. Iya. Ternyata tanpa sepengetahuan dia meminum itu gitu. Dan dia makhluk itu laporannya setelah udah keluar dari toko, makanya dia balik lagi, dia minta maaf. Hingga akhirnya dengan uang separuh itu ya saya kasih lah gitu. Saya suruh bawa. Seperti itu pengalaman. Berarti ini benar-benar terjadi ya bos. ya? Benar-benar terjadi. Nah, terus pengalaman yang kedua, cuman itu terjadi lama sekali, saya ingat. Itu berkisar tahun 2002 apa 2003 lah. Ini kejadian apa nih bos? Kejadian soal ya untuk pengobatan. Jadi kebetulan memang saya itu kan banyak jual pokoknya alat-alat itulah gitu. Iya. Iya. Nah, satu ketika ada orang cari telur angsa. Telur angsa yang busuk. Dia bilang untuk pengobatan. Nah, dia bertanya berapa per butir, sekian. Oke, dia nggak tawar, langsung dia beli 3 butir. Ya udah, saya minta 3 butir.
Nah, saya ambil lah dari wadah tempat pajangan telur, saya taruh di atas meja. Dipeganglah telur itu, baru dipegang langsung pecah. Baru dipegang telur itu langsung pecah. Iya, jadi belum dipegang tahap begini, jadi baru mau dipegang ini, Baru mau disentuh dah ya. disentuh dengan comotan itu. Iya. Karena memang telur itu dikemas sama koran, tujuannya biar nggak mudah pecah. Iya. Terus dikemas juga dengan plastik kresek, jadi di double gitu. Iya. Akhirnya dipegang sekali, baru belum dikepal ya, baru dipegang begitu, emang tersentuh tangan dia, pecah. Pegang lagi yang satu lagi, pecah lagi. Akhirnya saya bilang, "Oh, jangan dipegang lagi, Pak." "Tetap Mas, saya bayar, saya paham." Saya bilang kayak gitu. "Ini jangan dipegang. Iya. Sekarang rumah Bapak di mana? Biar Bapak butuh telur berapa, biar saya anterin ke rumah Bapak." Akhirnya ya sudah, saya butuh 3. Ya sudah, saya anterin yang 3. Terus yang 2 itu gimana Mas? Ya yang 2 secara tidak langsung Bapak harus membayar. Iya. Oke, saya bayar tetap. Tapi tolong ini antar ke rumahnya, sebab kalau saya pegang pun ini pasti pecah. Ya pasti pecah Pak. Akhirnya dibawa pulang. Sampai di rumah pun saya suruh masuk ke rumahnya. Tolong ditaruh di meja karena ntar bakalan ritualnya di meja itu. Oh ya sudah, saya taruhlah di meja itu. Oke, siap bos. Terima kasih banyak. Ini ceritanya lumayan ngeri ya. Apalagi kita melewati tempat yang katanya tadi memang betul-betul kejadian ya bos ya. Betul. Ya. Oke teman-teman semua, terima kasih yang sudah stay, terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di like dan subscribe channel Bang Ujeos. Dan ditunggu lagi video-video selanjutnya dari channel kami. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.